Halo teman-teman, hindarilah judi dan semua bentuk judi termasuk judi online. Sebab judi hanya akan membawa sengsara dan derita. Jika kalian melihat komentar spam bot seperti ini, mohon bantuannya untuk melaporkan komentar ini dengan cara seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Oke, kita mulai. Wah, bakalan rame nih. Ada yang gagal menang. Pasti yang dituduh dua pihak nih, yakni Erick Thohir dan Persib. Kok gitu? Ya, Persebaya gagal menang lawan Dewa United. Padahal Dewa United main cuma pakai 10 pemain aja. Usai Nick Wipers di kartu merah, tapi gol kemenangan Persebaya di penghujung laga buyar akibat katanya dirampok sama wasit dan wasit VAR. Dan lagi-lagi di sini PT LIB memang licik atau cerdik kali ya, menempatkan wasit asal Jawa Barat Nendi Rohaindi di laga Persebaya. Pastikan tuduhannya kayak gini, wasitnya kiriman Papa Erick Persib nih. Wasitnya orang Jabar, suruhan Persib. Lawannya Dewa United yang dulu Jabar. Fix ini mah penjegalan dan lain-lain. Betul apa betul? Ya kami no comment lah ya. Sebab kami aja nggak nonton pertandingan ini secara full ya. Karena kami lagi sibuk ngurusin keluarga seharian full. Dan hanya nonton cuma cuplikannya aja. Jadi ya kami nggak bisa berkomentar lebih banyak. Lagian percuma juga kalau kami komentar. Pasti nanti dibilangnya kami ngebelain Dewa United dan Persib. Ya bodo amat lah ya. Makanya kami no comment. Silakan saja kalian debat aja deh. Karena kan kalau di kasus ini, itu versinya cuma dua. Yang pertama, pemain Persebayanya ini keserimpet ya, terus jatuh nubruk pemain Dewa. Yang kedua, kalau terjatuh, kenapa tangannya narik jersey pemain Dewa United? Kan cuma itu. Tapi kan tetap aja yang mutusin adalah wasit utama dan wasit VAR. Makanya kalau kami yang cuma lihat tayangannya aja, ya komentar kami cuma dua, itu pendapat kami. Jadi kalau kami pribadi bilangnya bisa golnya itu disahkan juga nggak apa-apa, bisa nggak disahkan pun juga nggak apa-apa. Bagaimana secara logikanya? Secara logikanya gini deh ya, mana ada sih pemain yang sengaja nubruk atau narik jersey pemain lawan, terus juga ngejatuhin diri, akhirnya kan jadi pelanggar. Ada nggak sih? Kan nggak mungkin ada pemain tiba-tiba sengaja nih narik jersey atau jatuh gitu kan nggak mungkin. Jadi mungkin secara gamblangnya mungkin ini pemain Persebaya emang terjatuh keserimpet kali ya, terus jatuhnya ini mungkin dia mau jatuh terus malah ketarik jersey pemain Dewa United. Tapi kan yang dilihat wasit sama wasit VAR lain, karena ada tarikan, ada juga tubukan gitu kan ya. Itu cuma itu yang bisa kami komentari di laga ini. Silahkan sajalah kalian mau berdebat apalah. Terus apa lagi nih yang rame? Oh ini nih, ada Kapten Persib, Maklok, yang katanya lagi cedera nih 2 minggu, bahkan bisa lebih nih cederanya. Tapi terpantau lagi ngopi nih sama adeknya, yakni Papa Sen Patinama di kafe. Kira-kira apa nih yang mereka omongin? Apakah dua pemain ini tuh ketemu di kafe buat mabar? Apa ngomongin bokep? Ngomongin bokep, lu aja kali yang ngomongin bokep. Lagian juga apa yang aneh coba kalau dua pemain ini ketemu? Dua pemain ini sama-sama pemain bola, sama-sama naturalisasi, sama-sama berdarah Belanda, sama-sama bisa bahasa Belanda, sama-sama pemain timnas. Apa yang aneh? Kok pada ribut? Pakai bilang di komentar, pasti ini si Boroklok nih lagi ngasut Sen Patinama buat keluar dari Persija. Pasti si Maklok ini lagi manas-manasin Sen Patinama dan lain-lain. Ada, woi, gagang centong. Pikiran lu sempit amat. Emang si Klok ini orang bodoh gitu. Dia juga tahu kali Sen Patinama kontraknya sampai 2028 di Persija. Udahlah biarin aja. Orang ngopi kok kalian yang ribut. Konoha. Kemudian apa lagi yang rame? Oh ini di FB alias Facebook. Katanya ini Mariano Peralta lagi jadi trending topik. Tuh ada beberapa akun yang bikin rumor katanya kalau Borneo FC akan jual Peralta ke salah satu klub Liga 1.
Ya kalau soal ini pendapat kami jelas ya, siapapun bisa bikin rumor. Kan rumor, namanya rumor itu bisa benar, bisa enggak. Soal jadi atau enggak, ya kita pun nggak tahu. Terus apakah mungkin Borneo FC ngejual si Mariano Peralta? Ya sangat mungkin lah. Sebab kalau ada nih ya, misalnya pihak yang mau nebus si Mariano Peralta dengan harga yang fantastis, klub mana sih yang bisa nolak? Emang berapa sih harga Mariano Peralta? 10,43 miliar. Kontraknya kalau di Transfermarkt tertulis sampai akhir musim alias sampai Juni 2026. Ya kalau belum diperpanjang lagi sama Borneo FC, harga 10 atau 11 miliar bukanlah harga fantastis di sepak bola. Jadi bisa aja kalau misalnya ada tim yang nebus Mariano Peralta mungkin 14 atau 15 miliar, apakah Borneo FC mau bisa nolak? Kan nggak mungkin nolak juga. Kenapa demikian? Kan harus diperhitungkan juga. Kalau Borneo FC melepas Peralta sekarang dengan harga 14 miliar misalnya lo ya Borneo kan untung gede. Soalnya dulu waktu pertama kali Borneo ngedatangi Peralta itu kan gratis. Harganya waktu itu cuma 7,82 miliar. Nah kalau sekarang dilepas dengan seharga 14 miliar, apakah nggak untungnya double tuh? Coba kalau diperpanjang, misalnya nggak dilepas sekarang dengan harapan nanti akhir musim Peralta akan memperpanjang kontrak. Tiba-tiba nggak mau memperpanjang kontrak, keluar dari Borneo FC secara gratis. Apakah nggak zong tuh? Pernah pemain nggak dapat, duit pun nggak dapat. Jadi ya, kalau misalnya ada tim yang mau menebus Peralta dengan harga di atas harga resminya, siapa juga yang nggak mau? Nah gitu ya, makanya kalau soal ini buat kami pribadi ya, nikmatin aja rumornya, tunggu aja tanggal mainnya. Ada lagi yang lagi rame nih, apa? Mauro Zylstra katanya lagi diperebutin nih sama dua tim rival di Liga 1, Persija dan Persib. Kalau ini kami no comment ya, kami no comment soal pemain diaspora. Riweh, nggak jelas, nggak agen, nggak klub, nggak pemain, nggak jelas semua. Kok gitu? Ya iyalah, ini sepengalaman kami aja loh ya. Kami pernah alamin seperti ini. Kata si pemain, saya akan dilepas klub ini ke klub anu. Malah agennya bilang, si pemain gak ke anu tuh, tapi ke klub anu. Kata klubnya, si pemain akan stay kok. Dan lain-lain, kan beda-beda. Ini yang benar yang mana? Dan kejadian ini bukan cuma sekali dua kali kami alamin. Hampir semua pemain diaspora yang dirumorkan ke klub Liga Indonesia tuh kayak gini. Dari pemainnya beda ucapan, dari agennya beda ucapan, dari klubnya pun beda ucapan. Ujung-ujungnya ya urusannya apa, duit juga. Ya kami nggak tahu apakah semua agen-agen pemain diaspora Indonesia seperti, tapi sepengalaman kami yang pernah kami alamin itu banyak tuh, ada beberapa agen-agen pemain diaspora yang bilang kayak gini ke kami. Bro, halo bro, ada info nih, pemain saya lagi dinego nih sama klub anu di Indonesia. Ini berita eksklusif bro, cuma ente yang tahu. Ya udah kan kami akhirnya, ya udah makasih banget nih bro ya atas informasinya, tenang deh. Ada deh buat beli rokok mah kami kasih transfer. Kan gitu, ujung-ujungnya apa? Tiba-tiba apa yang diomongin lain, kejadiannya pun lain. Sementara kami udah bikin berita, terus nggak jadi, kami dianggapnya hoax, kami dihujat habis-habisan. Siapa yang nggak kesel coba kalau kayak gitu? Jadi ya udahlah ya, kalau buat kami bodo amat lah mau dia ini kemanapun juga. Yang penting kami udah kasih tahu, udah bilangin sama kalian kalau Mauro Zylstra ini lagi diperbutin sama Persija dan Persib. Soal benar kemananya, ya bodo amat, kami nggak peduli lah. Mau itu Pelupesi, mau Ivar Jenner, mau oleh Romeni, Ragnar, Asnawi, Arahan, Sandiwos dan lain-lain. Mau dirumorkan kemanapun, kami udah nggak mau komen lagi. Kami udah bodo amat, ora urus, capek hati, capek tenaga, capek pikiran, capek duit. Dibully juga gara-gara info yang mencela-mencela dari agen. Paham kalian susahnya cari info? Makanya jangan anggap gampang cari berita itu. Dari Malut United resmi kerjasama dengan Benfica. Ini klub asal Portugal ya, untuk memajukan nama Malut United. Dalam kerjasama ini tuh ada beberapa poin. Seperti Benfica akan membantu Malut United membuatkan sebuah training ground bertaraf internasional. Lalu juga pembinaan usia muda,
sponsorship dan juga pertukaran pemain. Ada, woi Malut, kalian itu ngapain sih? Kalian itu tim baru, kenapa juga ngebut amat larinya? Gak kasihan apa sama tim yang ada di Indonesia, tim lain yang ada di Indonesia? Di Indonesia kan ada tim yang katanya udah tua, udah ternama, followersnya banyak, supporternya fanatik, tapi sampai sekarang gak punya training ground pribadi, bahkan masih minta bantuan sama pemerintah. Kalian ini tim baru lahir, masa udah lari aja? Stadion lagi bikin, sekarang kerjasama sama Benfica. Gimana sih nih? Nggak ngikutin circle nih Malut United nih. Ya jangan gitulah, minimal ikutan circle kayak apa itu? Ya minimal minta pakai dana APBD kayak gitu. Payah nih MU Timur nih. Dari Persib Bandung, kami agak kurang semangat nih ngomonginnya. Kenapa kurang semangat? Karena ya mau gimana lagi, udah ditungguin terus gitu kan, pendukungnya juga udah ya ngarep-ngarep cemas gitu, ngarepin siapa yang welcome lagi, Wilujeng Sumping lagi, tapi rumor gitu kan, tapi nggak ada juga kepastian. Tapi terserah lah ya, kalian boleh percaya boleh enggak apa yang akan kami sampaikan. Yang pasti apa yang akan kami sampaikan ini dapat infonya itu dari salah satu petinggi Persib. Jadi katanya ini Persib, katanya lo ya, bukan kata kami aja nggak yakin, katanya kata orang Persibnya nggak ngomong gitu kan, katanya Persib ini lagi ngerampungkan nih proses negosiasi dengan dua pemain berposisi striker, satu lokal, satu asing, itu kata infonya aja. Jadi jangan tanya saya siapa sosok yang dimaksud. Ya saya nggak tahu dan saya nggak mungkin bilang kalau saya nggak tahu. Daripada saya bilang tapi itu ternyata hoak, yang mending saya bilang jujur aja saya nggak tahu siapa sosoknya. Kalau rumornya untuk yang lokal ini sih penyerang timnas katanya. Sementara untuk yang asing, ini rumornya untuk yang asing, para bobotoh udah pada kenal itu katanya. Ya cuma itu infonya, selebihnya ya silahkan kalian tebak-tebak sendiri aja. Jangankan kalian, wong kami aja masih nebak-nebak kok. Karena kalian tahu lah ya, bukan Persib namanya kalau nggak serba teka-teki dan tebak-tebakan. Rumor masa gudang, nu datang-datang. Ya silakan tebak sendiri aja, apakah yang lokal itu Ramadan Sananta, apakah Ole Romeni, apakah Mauro Diestra, atau striker lain dari sesama klub Liga 1. Sementara untuk yang asing, apakah Mariano Peralta, apakah Marco Dugancic, apakah Joao Tavares, apakah Renato Piscopo, atau justru Ciro Alves. Intinya sebelum tanggal 6 katanya sih akan udah diumumkan, atau mungkin pas tanggal 6-nya kali diumumkannya. Kenapa ya? Karena tanggal 6 kan lawan Malut gitu kan. Ya siapa tahu kayak kemarin tuh habis pertandingan ada pemain baru yang diumumkan. Tapi siapa pemain barunya? Ya kami nggak tahu. Apakah akan ada CLBK? Entahlah, ditunggu aja. Stranded in the open,